Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Sebelum meninggal dunia, Nabi Adam alaihissalam mengalami sakit yang parah pada hari Jumat. Malaikat datang menemui beliau. Setelah hidup selama 960 tahun dan memiliki banyak keturunan, tiba saatnya bagi Nabi Adam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ahli sejarah menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak akan meninggal sebelum melihat keturunannya dari anak, cucu, hingga cicit yang jumlahnya mencapai 4.000 jiwa. Ketika Nabi Adam jatuh sakit hingga akhirnya sampai pada hari Jumat, beliau bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan dan ramuan minyak wangi untuk Nabi Adam dan keturunannya. Malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah, "Wahai anak-anak Adam, ini adalah minyak wangi dan kain kafan untuk kalian. Apakah kalian menyaksikan pemandangan ini? Ini adalah kejadian yang tidak terhindarkan bagi keturunan Adam." Malaikat itu melanjutkan, "Biarkanlah aku mendekatimu, wahai Hawa, agar aku bisa mengobati suamimu." Ini adalah bagian dari sunnah kalian yang disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang menyatakan bahwa hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir menegaskan bahwa isnad hadis tersebut sahih. Syekh Hamid Ahmad Al-Basuni menjelaskan perbedaan pendapat tentang lokasi kuburan Nabi Adam alaihissalam. Namun, menurut pendapat yang lebih terkenal, beliau dikuburkan di sebuah gunung yang terletak di India. Dalam riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, dikisahkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan generasi keturunannya. Dialog ini memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang telah meninggal, serta menegaskan penghargaan dan penghormatan terhadap para nabi dan rasul Allah. Manusia tidak hanya dihormati selama hidupnya tetapi juga saat mereka meninggal. Standar penghormatan terhadap jenazah tidak berlebihan. Tidak ada prosesi pembakaran atau penempelan perhiasan pada jenazah. Semua ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki martabat yang mulia. Namun, kehidupan duniawi pasti akan berujung pada kematian, di mana tubuh manusia akan kembali kepada tanah. Dari kisah wafatnya Nabi Adam, kita bisa melihat beberapa mukjizat yang dimilikinya sebagai manusia pertama. Nabi Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah pertama di bumi, sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Selain itu, beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang segala hal di bumi, termasuk nama-nama benda dan semua makhluk hidup di sana. Adam juga diberikan umur yang panjang sehingga beliau dapat memberikan 40 tahun usianya kepada Nabi Daud. Mukjizat lainnya adalah Adam diberkahi dengan keturunan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan atau kembar. Ketika kita memahami mukjizat Nabi Adam, kita diingatkan akan keagungan penciptaan manusia dan hubungan khusus antara manusia dan Tuhannya. Mukjizat-mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah tetapi juga menegaskan kedudukan istimewa yang diberikannya kepada manusia di antara makhluknya yang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih menghargai nilai dan martabat setiap individu serta memperkuat keyakinan akan kebesaran Allah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa putra-putrinya bahkan dinikahkan satu sama lain dan menjadi nenek moyang manusia yang ada di bumi. Keteladanan yang bisa diambil dari cerita Nabi Adam adalah yang pertama, taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana cerita tentang Nabi Adam yang terusir dari surga karena melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Kita sebagai manusia harus belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Salah satu cara belajar adalah dengan menaati perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Allah tidak akan melarang sesuatu tanpa maksud yang baik. Setiap perintah Allah mengandung hikmah dan kebaikan yang bisa menguntungkan kita. Yang kedua, selalu bertaubat kepada Allah, kemudian Allah menerima taubatnya. Meskipun demikian, Nabi Adam tidak lagi mengulangi dosanya. Walau begitu, ia tetap diturunkan dari surga karena harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah yang tertera pada surah Taha ayat 122 menyatakan bahwa,
Tuhannya memilihnya menjadi rasul, maka Allah menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Perintah Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah juga tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang menyatakan bahwa, "Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati." Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, hanya antara waktu salat asar sampai waktu terbenamnya matahari saja. Riwayat ini berasal dari Abu Bakar bin Baluyah dari Muhammad bin Ahmad bin Nuh dari Muawiyah bin Amr dari Zaidah dari Amr bin Abi Muawiyah al-Bajali dari Sa'idi bin Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan, masa tinggal Nabi Adam di surga hanyalah antara waktu salat asar sampai tenggelamnya matahari. Usai tinggal di surga, Nabi Adam disebut tinggal di bumi hingga mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam mengetahui usia yang telah ditetapkan baginya, yakni 1000 tahun, dan ia juga menghitungnya dengan seksama. Ibnu Hibban meriwayatkan, pada suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Adam untuk menjemputnya. Nabi Adam pun mengajukan keberatan, berkata, "Kamu terlalu cepat datang karena usia yang ditetapkan bagiku adalah 1000 tahun lamanya." Malaikat maut kemudian menjawab, "Memang benar. Namun engkau telah menyisihkan 60 tahun dari usiamu untuk menambah usia salah satu keturunanmu, yaitu Daud." Dalam Qasas Al-Anbiya, dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Adam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazahnya dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu di India. Ada juga yang mengatakan jenazah Adam alaihissalam dikuburkan di Jabal Abu Kubais, sebuah gunung di kawasan Mekah. Dikatakan dalam sumber lain bahwa sebuah badai topan dan banjir dahsyat terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam sehingga Nabi Nuh sempat memindahkan jasad Nabi Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Kemudian jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Pandangan ini juga diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Asakir meriwayatkan pula dari sebagian perawi, ia berkata, kepala jenazah Nabi Adam alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Adapun Hawa wafat setahun setelah kematian Nabi Adam alaihissalam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.